Hai sahabat kosmik, dalam video kali ini kita akan membahas mengenai topik yang sangat menarik, yaitu tentang gerak. Nah, kenapa sih penting banget untuk memahami konsep dan teori dari hukum gerak ini? Karena begini, di video saya sebelumnya mengenai gravitasi episode pertama, saya sudah menjelaskan bahwasannya untuk memahami tentang gravitasi, kita setidaknya memerlukan pemahaman mendasar atau intuisi mengenai konsep gerak ini. Dan bukan cuma tentang gravitasi, tapi konsep-konsep fisika lainnya, hampir semuanya, atau bahkan semuanya, itu memerlukan pemahaman mengenai konsep gerak ini. Maka dari itu, video ini akan membahas mengenai konsep dan hukum gerak. Jadi apa aja yang akan kita bahas dalam konsep gerak ini? Oke, kita bisa lihat ke sini. Utamanya kita akan membahas mengenai hukum gerak Newton. Hukum gerak Newton ini ada hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Nah, tapi sebelum kita masuk ke ketiga hukum ini, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai konsep percepatan dan kecepatan. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan mengenai kecepatan dan percepatan. Dalam pembahasan mengenai percepatan dan kecepatan ini, ada beberapa konsep yang akan kita kupas tuntas, tapi secara singkat guna lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu mengenai hukum Newton. Konsep apa aja itu? Kita bisa lihat di sini. Yang namanya benda itu kan bergerak. Gerak itu ada gerak lurus dan gerak yang nggak lurus. Tapi dalam pembahasan kali ini kita akan membahas sebagian besarnya mengenai gerak lurus saja. Karena ini yang paling penting. Gerak yang bukan lurus itu sebenarnya adalah gabungan komponen dari gerak lurus dan gerak lurus lainnya. Apa itu artinya? Kapan-kapan di video mengenai vektor akan saya bahas, tapi bukan di video kali ini. Oke, setiap benda yang bergerak itu memiliki kecepatan. Kecepatannya bisa tetap atau konstan, atau bisa juga berubah. Jadi, apa itu kecepatan? Kecepatan itu secara definisi adalah perubahan posisi terhadap waktu. Atau kalau misalkan secara matematis, ini kita lihat dilambangkan dengan huruf V bernilai sama dengan delta S per delta T. Delta S itu adalah selisih posisi awal dan posisi akhir, dan delta T adalah selisih waktu yang ditempuhnya. Kalau misalkan persamaan yang satunya, ini turunan ya. Karena kalau misalkan kecepatannya tetap, kita bisa pakai persamaan yang ini. Tapi kalau misalkan kecepatannya itu berubah-ubah, maka mungkin kita diperlukan menggunakan kalkulus. Oke, jadi maksudnya apa persamaan-persamaan ini? Kita bisa lihat di sini, perubahan posisi terhadap waktu. Artinya kan posisinya berubah. Dan pada saat posisinya berubah, itu benda tersebut yang bergerak memiliki waktu yang ditempuh. Saya contohkan sebagai berikut ya. Kita lihat di sini, ini ada bola kasti, ada bola kasti. Tadinya dia ada di titik 0 ya kan. Kemudian, misal 5 detik kemudian dia ada di titik ini. Artinya apa? Perubahan posisinya kan sejauh 5 meter kan. Posisi awal dia di titik 0. Posisi akhir dia di titik 5 meter ya kan. Maka selisihnya adalah 5 dikurangi 0. Selisihnya sejauh 5 meter kan. Nah, waktu yang ditempuh itu 5 detik. Artinya kecepatannya adalah 5 meter dibagi 5 detik. 5 meter dibagi 5 sekon atau 5 detik, maka kita akan mendapatkan kecepatan akhirnya sebesar 1 meter per sekon atau 1 meter per detik. Perlu diingat, kecepatan ini kan vektor ya kan. Vektor itu adalah sesuatu yang memiliki besar dan arah. Artinya kita udah tahu nih besarnya 1 meter per sekon. Tapi karena dia itu vektor, kita juga harus menyebutkan arahnya kemana. Jadi kecepatannya itu adalah 1 meter per sekon ke arah kanan. Oke, ini mungkin kalau buat kalian yang belum terlalu jelas, ini maksudnya apa semua ini? Kecepatannya kan 1 meter per sekon ke arah kanan. Artinya, setiap 1 detik, posisi bola ini akan berpindah sejauh 1 meter. Jadi misalkan di detik ke 0, posisinya 0. 1 detik kemudian, dia ada di posisi 1. 1 detik kemudian lagi, dia ada di posisi 2.
kemudian 1 detik kemudian lagi 3, dan begitulah seterusnya. Setiap 1 detik, dia mengalami perpindahan sejauh 1 meter. Nah, itulah yang dinamakan kecepatan. Oke, kecepatan kan ada kecepatan yang konstan, ada kecepatan yang berubah. Kalau kecepatannya konstan, artinya apa? Artinya benda yang bergerak itu kecepatannya sama setiap saat, nggak berubah sama sekali. Nah, misalnya gini, kita lihat ada benda, bola kasti ini, bergerak dengan kecepatan sebesar v, ya kan? Nah, bola kasti ini bergerak ke arah kanan sebesar v dengan kecepatan yang sama setiap waktu. Jadi kalau misalkan kita diemin aja bolanya, dia nggak bakal mengalami perlambatan atau percepatan. Kecepatannya v terus. Misalnya kecepatannya 5 meter per sekon, maka dia akan selamanya bergerak dengan kecepatan 5 meter per sekon. Di titik ini dia bergerak secepat 5 meter per sekon. Kemudian pada saat dia nyampe jarak-jarak tertentu setelah beberapa waktu, dia akan memiliki kecepatan yang sama dan nggak berubah sepanjang masa. Begitu cara kerjanya. Tapi bagaimana kalau misalkan kecepatannya tidak konstan? Kalau kecepatannya nggak konstan gimana? Kalau kecepatannya nggak konstan kan artinya dia kecepatannya berubah. Nah, kalau berubah itu kan bisa tambah besar, bisa tambah kecil kan? Berarti bisa meningkat, bisa juga menurun kecepatannya atau melambat. Nah, kenapa bisa begitu? Artinya benda tersebut mengalami percepatan. Apa itu percepatan? Percepatan itu adalah perubahan kecepatan tiap satuan waktu. Oke, secara matematis dia disimbolkan sebagai dengan huruf A, yaitu yang setara dengan selisih antara kecepatannya dibanding selisih antara waktu benda tersebut bergerak. Atau kalau misalkan kita pakai rumus turunannya, itu dv per dt. Saya nggak bakal menjelaskan secara detail mengenai hal-hal ini karena cara kerjanya sama seperti kecepatan tadi. Cuma bedanya, kalau kecepatan kan perubahan jarak atau posisi terhadap waktunya. Kalau percepatan itu perubahan kecepatan terhadap waktunya, ya kan? Nah, percepatan ini sama seperti kecepatan, dia merupakan vektor. Artinya dia nggak cuma punya besar, tapi dia juga punya arah. Jadi kalau misalkan kita contohkan dengan bola yang ada di sini, misalnya kita punya bola kasti, dan bola kasti ini bergerak dengan kecepatan 5 meter per sekon, seperti yang bisa kalian lihat pada gambar ini. Oke, misal bola kasti ini memiliki percepatan sebesar 1 meter per sekon kuadrat. Ingat ya, kalau kecepatan itu satuannya 1 meter per sekon, kalau percepatan itu 1 meter per sekon atau 1 meter per sekon kuadrat. Jadi, tiap satu detik dia mengalami peningkatan kecepatan sebesar 1 meter per sekon. Oke, sekarang kita udah tahu dia memiliki percepatan sebesar 1 meter per sekon, tapi arahnya kemana? Kalau misalkan dia arahnya ke kanan, artinya kan dia searah dengan kecepatan geraknya kan. Ini kalian lihat di sini, dia memiliki percepatan sebesar 1 meter per sekon kuadrat ke arah kanan. Dia geraknya juga ke kanan. Artinya apa? Artinya, kalau misalkan percepatan dan kecepatannya itu satu arah, kita bisa lihat di sini, dia satu arah, ya kan? Maka kecepatannya itu akan meningkat seiring berjalannya waktu. Jadi kita bisa lihat di sini. Ini benda mengalami percepatan sebesar 1 meter per sekon. Pada titik ke 0, di detik ke 0 juga, dia memiliki kecepatan sebesar 5 meter per sekon. Kita bisa lihat. Nah, setelah itu, setelah 1 detik, dia akan berpindah nih, ya kan? Nah, tapi setelah 1 detik ini, setelah dia berpindah, kecepatannya udah nggak sama. Kecepatannya mengalami peningkatan. Karena percepatannya itu searah dengan arah geraknya. Jadi setelah 1 detik, kecepatannya meningkat jadi 6 meter per sekon. Kalau kita diemin terus, kecepatannya akan terus meningkat dan terus meningkat selama dia masih memiliki percepatan tersebut sampai tak hingga. Jadi dia bakal naik terus nih kecepatannya. Nah, kalau percepatannya berlawanan arah bagaimana? Nah, kalau kecepatannya dan percepatannya berlawanan arah, artinya bola kasti di sini
itu dia mengalami perlambatan. Nah, perlambatan itu apa? Perlambatan itu jadi kecepatan geraknya ini dia bakal semakin berkurang, berkurang dan berkurang selagi dia bergerak sampai habis. Nah, nanti setelah habis kan dia masih memiliki percepatan. Nanti bolanya itu setelah kecepatannya dihabisin sampai nol, dia nolnya cuma saat itu doang. Setelah itu dia bakal berbalik arah gitu. Karena percepatannya ke arah kiri kan. Kecepatannya nol, percepatan ke arah kiri akhirnya meningkat ke kiri gitu. Nah, kecepatan maupun percepatan itu kan dia vektor. Vektor itu kan punya punya arah kan. Arahnya ini nggak harus selalu ke kanan atau ke kiri. Dia bisa juga ke atas atau ke bawah. Nah, sekarang gimana kalau seandainya ada benda yang bergerak dan memiliki percepatan, namun percepatannya itu bukan searah, bukan juga berlawanan arah, tapi tegak lurus gitu. Kayak misalnya kecepatannya ke kanan tapi percepatannya ke atas. Nah, untuk membahas yang seperti itu, kapan-kapan saya akan membuat video tersendiri eh, mengenai vektor dan kinematika lebih lanjut. Karena ini saya hanya menjelaskan basicnya aja untuk lanjut ke materi berikutnya. Di video selanjutnya, kita akan membahas lebih lanjut mengenai fenomena gerak ini dan kita juga akan membahas tentang hukum-hukum Newton. Oke, terima kasih sudah menonton. Stay tuned.